Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas tentang apa saja yang berhubungan dengan kelistrikan, listrik AC maupun listrik DC. Kali ini saya akan memberikan pengalaman saya tentang kapasitor. Banyak di antara kita ketika kapasitor ini rusak atau katakanlah kapasitor ini sudah lemah, banyak di antara kita membuang kapasitor ini. Padahal kapasitor yang sudah lemah ini masih bisa kita gunakan lagi, tentu dengan teknik-teknik tertentu. Jika kita tahu caranya, tentu saja kita dapat mengirit untuk pengeluaran kita dalam membeli sebuah kapasitor. Gimana caranya agar kapasitor yang sudah lemah kita bisa pergunakan lagi? Sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, tolong di subscribe channel saya dan nyalakan tanda lonceng biar teman-teman dapat mengupdate video-video saya yang terbaru. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, jadi begini ya. Jadi kita harus membedakan mana kapasitor yang masih bagus, mana kapasitor yang lemah, dan mana kapasitor yang sudah rusak. Nah, dari ketiga kapasitor ini adalah kapasitor yang masih bagus, dan ini kapasitor yang sudah lemah, dan ini kapasitor yang sudah rusak. Nah, untuk kapasitor yang sudah rusak itu terlihat ya secara fisiknya seperti ini, dia sudah jebol bagian atasnya. Nah, untuk kapasitor yang lemah ini secara fisik tidak terlihat, bisa dilihat setelah kita melakukan pengukuran. Seperti ini, kita coba ukur dulu ya. Ini untuk multitesternya kita arahkan ke kapasitansi di sini. Seperti ini. Di sini kapasitor ini tertera 3,3 mikrofarad. Coba kita ukur. Nah, di multitester tertera di sekitar 3,2 tadi ya. Berarti kapasitor ini kalau dibulatkan sama dengan 3,3 mikrofarad. Sama yang tertera di nameplate kapasitor ini. Berarti kapasitor ini masih bagus. Ini kapasitor masih bagus. Coba kita ini tertera di ini tertera di 1,5 ya mikrofarad. Kita ukur. Nah, dia hanya tertera di sekitar 1,3 dan di 1,2. Sementara di nameplate-nya di sini dia 1,5. Nah, kapasitor yang seperti ini adalah kapasitor yang sudah lemah. Bisa dipergunakan, cuman secara fungsional dia tidak bisa berfungsi secara maksimal. Beda seperti ini. Tadi yang kita ukur di sini 3,3, tadi tertulis kalau kita bulatkan 3,3 secara fungsi. Kapasitor yang seperti ini dia akan bekerja maksimal. Sementara ini dia tidak akan bekerja secara maksimal karena nilai kapasitansinya sudah turun dari nameplate yang di sini. Oke, berbeda ya. Nah, sementara yang ini coba kita ukur yang sudah rusak. Nah, dia tidak terbaca sama sekali. Kita bolak-balik. Nah, dia tidak terbaca sama sekali, berarti kapasitor ini sudah rusak. Secara fungsi
ini kapasitor sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke, sekarang kita akan fokus di kapasitor ini ya, kapasitor yang sudah lemah. Banyak di antara kita, ketika kapasitor ini sudah lemah, banyak di antara kita membuang kapasitor ini. Padahal sebenarnya kapasitor ini masih bisa dipergunakan lagi. Saya kasih contoh seperti ini. Kita ukur yang ini ya. Ini adalah kapasitor motor mesin cuci. Di sini tertera untuk nilai kapasitansinya 4 mikrofarad. Yellow and white. Oke, kalau kita ukur, nah dia hanya tertera di 2,9 mikrofarad. Berarti ada penurunan 1,1 mikrofarad ya penurunannya. Oke, sekarang begini ya, bagaimana nilai 4 mikrofarad tadi yang sudah turun bisa kita up lagi ya, sehingga kapasitor ini masih bisa kita pergunakan lagi. Nah, sesuai dengan rumus kapasitor, untuk menambahkan jumlah kapasitansi maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya, rumus seperti ini, yaitu C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan C total. Ini artinya, jika kita ingin menambahkan jumlah kapasitansinya, hal yang harus kita lakukan adalah memparalelkan kapasitor tersebut. Seperti ini. Tadi di sini tertera di sekitaran ya di 2,9 mikrofarad. Nah, bagaimana agar nilai kapasitansinya bisa bertambah? Tadi ini kapasitornya sudah lemah, ini kapasitornya sudah lemah. Yang biasanya kita buang, bisa kita pergunakan lagi. Coba kita paralelkan. Oke, tadi sebelumnya ini di 2,9 ya. Nah, apa yang terjadi jika kita paralelkan seperti ini? Oke, sekarang nilainya sudah sudah naik ya di 4,0 atau di 4,1. Oke, sudah bertambah ya. Kalau kita lepas seperti ini, nilainya akan turun lagi. Tadi di 2,9. Oke, jika kita paralelkan lagi, nilai kapasitansinya akan naik lagi. Nah, dia akan berada di 4,1. Nah, jika nilainya sudah mencapai di kisaran sini, berarti kapasitor ini untuk di motor mesin cuci ini masih bisa digunakan lagi. Kita buktikan sekarang. Oke, di sini saya ada motor listrik untuk mesin cuci pengering. Dia membutuhkan kapasitansi di sekitar 4 mikrofarad ya. Kalau mesin cuci pengering ini, sekarang kita akan buktikan apakah dia bisa berfungsi. Kita coba sambungkan. Saya ada colokan ya. Nah, jika kita bisa menguasai teknik ini, kita bisa mengirit ribuan bahkan ratusan ribu ya. Jadi kita tidak perlu membeli kapasitor, cukup melakukan teknik seperti ini. Oke, sekarang kita coba ya, kita colokkan. Oke,
Oke, benar ya, masih berfungsi ya. Colokkan lagi. Oke, teknik seperti ini sangat sangat mujarab juga. Dengan memparalelkan kapasitor ini kita bisa mengirit. Oke, jadi saran saya seperti ini ya, jika teman-teman ada kapasitor yang sudah lemah seperti ini, tidak perlu dibuang, disimpan saja, suatu saat nanti akan dibutuhkan lagi. Tentu dengan menggunakan metode seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Jangan lupa di subscribe channel saya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Nantikan video saya yang berikutnya. Dan saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.